Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Sering kita dengarkan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Gitu. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jadi kata Allah, man amila solihan, barang siapa yang beramal solih, berbuat kebajikan, dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan dan perempuan. Syarat wa huwa mu'minun, dia mukmin, dia yakin, beriman. Apa jaminannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Dijamin kehidupan itu dengan kehidupan yang baik, pasti itu. Banyak orang-orang yang tahadus nikmah kepada saya. Tahadus bin nikmah itu menceritakan balasan dari Allah ketika di dunia karena dia mengamalkan ibadah ini gitu. Terus aja serada awam gitu kan. Ibadahnya bagus pokoknya mah. Eta ujug-ujug siapa? Banyak hal-hal yang tidak diduga. Secara akal mah termasuk akal, di mana dia? Tapi dia yakin kepada Allah, terus aja beramal soleh. Ghirah ibadahnya luar biasa, bergairah ibadahnya itu. Benar itu Pak. Itulah ilmu dalam Islam ini atau keyakinan dalam Islam ini, tidak harus semuanya masuk akal. Ada hal-hal yang tidak bisa masuk akal, tentu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mahal itu keyakinan. Makanya wajar Pak orang-orang ateis itu tidak percaya kepada Allah sang penciptanya. Kenapa? Ya kehidupannya begitu. Cek saha aya akhirat, cek saha aya kuburan. Makanya wajar mereka kehidupannya apa? Menikmati apapun keinginan hawa nafsunya untuk melaksanakan kesenangan hidupnya. Begitu kan? Gak ada mereka halal haram. Embat saja, penting mah ayeuna. Kema kumaha kewe, senang begitu. Naudzubillahi min dzalik. Kan orang ateis seperti itu. Nah, kita mah orang-orang yang beriman yang alhamdulillah, yang masih mempunyai keimanan yang mudah-mudahan kuat selamanya sampai yaumil akhir. Kita kan terus aja mikreuh ngeureuyeun sasieun sabeunyereun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari ilmu terus saja. Kenapa? Kita punya harapan di akhirat nanti. Dengan tidak bosan-bosannya. Makanya kalau orang-orang yang sudah punya keyakinan yang kuat itu dalam melaksanakan hidup ini pasti tidak akan mengalami resah dan gelisah, dan menganggap semua kita itu nggak ada kelas, tidak ada perbedaan satu sama yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru bagaimana apa? Ketika dirinya diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dia punya tekad, saya harus berlomba melaksanakan ahsanu amala gitu. Masa yang lain bisa cari ilmu, saya enggak gitu harusnya. Bukan mikir urusan dunia yang tidak akan pernah selesai. Sepanjang dunia ini Pak, belum kiamat besar. Ya kan, misalkan kita jor-joran dengan duit terus gitu kan. Sepanjang dunia ini belum kiamat besar hancur, yang habis kita Pak. Ya kan? Habis kita, selesai. Karena kita terbatas usia kita. Semuanya terbatas. Tidak mungkin akan kekal. Hanya Allah yang maha kekal. Makanya yolah sing soson-soson Pak, ada kesempatan ibadah yang lainnya yang berhubungan dengan urusan akhirat, terus aja ikutin Pak. Jadi bagi kita mah khusus gitu ya, mumpung Pak. Jadi aji mumpungnya itu mumpung Allah masih memberikan kenikmatan hidup Pak. Coba saudara-saudara kita kan sering dengar kita para asatidz menjelaskan, banyak saudara kita nggak bisa lagi ibadah seperti kita, tidak bisa mencari ilmu lagi seperti kita, diambil sama Allah sebelum kita.
Apakah kita akan seperti itu? Pasti suatu saat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah ada titis tulisnya. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan terus mencas diri dengan cari ilmu, dan cari ilmu ini menjadikan kita semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kullu man 'alaiha fanin. Setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami kebinasaan pasti. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, wabtagi ini marilah kita semangati lagi. Pokoknya yang ada di pikiran kita akhirat saja. Makanya kata Syekh At-Tamimi dari Malaysia itu, tujuan hidup manusia itu adalah akhirat. Cita-cita manusia itu bagaimana meraih yang namanya kebahagiaan akhirat. Nun di sana cita-cita kita, gitu. Syairnya begitu. Ya akhirat namanya, di dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar, tidak kekal. Harta dan pangkat tidak akan kekal. Bahkan apa yang ada akan ditinggal. Hidup di dunia hanya sementara. Buatlah persiapan untuk ke sana. Nah gitu Pak, syairnya bagus nih kalau menurut saya. Jadi supaya apa? Manusia ini terus memikirkan bagaimana untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Kenikmatan dunia mah Pak sementara Pak. Nikmat makan hanya nikmat di lidah. Sudah masuk ke perut ya sama aja. Mau yang mahal ataupun yang tidak mahal, ya kan sama kan? Keluarnya juga sama, nggak ada bedanya. Makanya saya kadang-kadang sayang gitu kan bagi orang-orang yang diberikan kenikmatan hidup, leluasa kehidupan yang luar biasa, justru marah lalai ketika apa? Ketika ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Disadar atau tidak kan orang-orang yang udah berhenti kehidupannya kan apa yang dibawa? Saya tinggal istri, status berubah jadi duda, atau sebaliknya. Saya meninggal, istri saya berubah jadi janda, kan pasti begitu. Mau apa sekarang? Tinggal ketika masih diberikan kehidupan lagi, apa yang akan dilakukan oleh diri kita. Dan insya Allah jamaah rahimakumullah, kalau kita melaksanakan kehidupan dunia ini yang dipikirkan hanya akhirat dan akhirat dan akhirat, sehingga muncul yang namanya bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka insya Allah dunia akan mengikuti kita. Jadi rezeki Allah itu jangan disangka hanya sekedar duit dengan banyaknya uang saja, melimpah uang. Enggak Pak. Rezeki Allah itu yang paling utama adalah diberikan qanaah dalam melaksanakan hidup ini. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah pada saat itu. Akhirnya apa? Dia terus berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, sehingga juga saya diberikan kehidupan untuk bisa menafkahi anak dan istri, sehat walafiat. Itu kan rezeki dari Allah. Berapa banyak orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah seperti kita secara sempurna? Banyak Pak. Kita masih bisa melaksanakan ibadah jalan kaki, orang lain nggak bisa. Salat harus duduk, kita masih bisa berjalan. Walaupun kewajiban kepada Allah ketika sakit tetap harus dilakukan sekemampuannya. Alhamdulillah, coba kurang apa Allah memberikan nikmat kepada kita? Bisa membaca Al-Quran dengan normal, kan begitu. Terus aja tadarus gitu kan. Kemudian pendengaran kita juga alhamdulillah masih bisa mendengar. Makanya manfaatkan potensi atau panca indera yang masih normal itu apa? Untuk mendengarkan hal-hal yang baik sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya, tadarus Al-Qur'annya jangan lupa Pak. Iqra'ul Qur'an, yakinilah Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kebayang saya mah di akhirat Pak, orang-orang mempertanggungjawabkan masing-masing, nggak ada yang nolong gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang tadarus Al-Qur'an terus aja, tidak pernah lelah, insya Allah Quran datang kepada dirinya memberikan pertolongan gitu. Makanya jangan sampai, mumpung apa? Mumpung kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa panca indera ini. Dan ingat jamaah rahimakumullah,
Semua kita yang hidup ini yang diberikan panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu. Makanya Allah menciptakan kita itu bukan tanpa maksud. Maka dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah di akhirat kelak dikunci yang namanya mulut-mulut mereka itu tidak akan bisa ngabohong deh. Tidak akan bisa bicara. Kunci sama Allah Subhanahu wa taala mulut-mulut mereka ini. Al-pam afwahim itu. Pamun itu mulut. Wa tukallimuna aydihim dan nah ini akan berbicara tangan-tangan mereka. Bisa ya? Tangan ini kalau bicara gitu secara akal termasuk akal Pak, mana mulutnya. Tapi bagi Allah mudah, ini akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakai nulis bener atau tidak nih? Pakai ngamak up atau ente ya? Kan begitu. Hari ini sumbangkeun 50.000, aya laporan kudu 100.000. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong ini tangan teh. Kalau salah pasti akan sesuai balasannya. Kalau benar akan mendapatkan sesuai dengan balasannya. Kan begitu. Jadi tidak akan keliru. Allah ini pasti akan mempertanggungjawabkan kepada mereka dan tangan-tangannya itu akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki kita pun, kaki mereka juga akan menjadi saksi, bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang telah mereka perbuat selama di dunia ini. Gitu jemaah. Jadi semua kita tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai pemimpin kecil-kecilan rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita mendidik anak dan istri. Akan ditanya Pak, yang kecil saja sekup terkecil akan diminta, termasuk diri kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan hati-hati gitu ya kalau orang, oh iya ya ternyata Allah ini akan mempertanggungjawabkan. Jadi ketika dia diberikan kenikmatan hidup dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, salah satunya nikah ini, maka dia apa? Akan selalu melakukan apapun terhadap istri dan anaknya itu dengan cara yang baik. Gitu kan supaya jadi amalan kebajikan. Sebagian orang coba Pak, aneh kadang-kadang. Eta teh anak batur dicarekan, coba bayangkeun Pak. Ari keur sebelum nikah dinang naneng teh cayang-cayangan, ari geus jadi dicarekan anak batur, bahkan terjadi apa? Perpisahan. Kan banyak sampai nu dipiceun Pak. Oh Pak, eta teh anak batur. Itulah ya yang terjadi. Nah makanya bagi orang-orang yang yakin bahwa itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu waro, hati-hati. Nggak mau gitu menzolimi orang lain, tuh nggak mau. Apalagi jemaah rahmatullah ya, mengkaji yang namanya hadis tentang al-muflis Pak. Kita sering dengar kan, coba bayangkan. Kalau bapak-bapak tidak tahu di hadisnya gitu ya, adalah tinggal dibuka di YouTube, di Google tentang orang-orang muflis Pak. Ngeri Pak kalau saya pribadi Pak membaca tentang hadis tentang al-muflis itu orang-orang yang bangkrut. Pahalanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Dia zolim kepada orang lain. Khianat kepada orang lain. Walaupun dia apa? Ibadah sholat, ibadah saum, haji berkali-kali, tapi zolim kepada orang lain akan habis itu. Pak, makanya harus punya tekad dalam diri ini
Kalau saya dulu ikut pelatihan itu pantang berkhianat kepada orang lain. Ulah pokoknya mah ngakhianat di batur teh ngazolimi orang, kenapa akan ditagih nanti? Gitu ya jemaah Allah. Saya benar kalau mempelajari atau mendengar dari pengajian-pengajian itu tentang membahas tentang al-muflis, ngeri. Jadi orang teh sia-sia melaksanakan ibadah sholat teh bakal habis. Walaupun kita terus melaksanakan ibadah secara mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang yang yakin bahwa semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yang ada istri-istri kita dijadikan sebagai ladang untuk beramal sholih, begitu, Pak. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan mengikuti hawa nafsu, bukan. Nah, jadi apapun yang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa amanah, harta, kemudian istri, anak, jadikanlah sebagai ladang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kenapa perintah Allah? Carilah kebahagiaan akhirat ini dengan apa? Dengan menanam kebaikan ketika di dunia ini. Makanya kalau orang sudah mikir akhirat apa? Urusan dunia nggak ada apa-apanya. Dan insya Allah akan terjauh orang-orang yang memikirkan akhirat ini dengan urusan masalah al-hasad tadi, ketidaksukaan ke orang gitu. Nggak ada apa orang memikir akhirat apa? Selalu berhusnuzon aja begitu. Tidak ada rasa dengki, panas baran. Ya apa orang-orang yang yakin kepada Allah? Ya. Walaupun sebagian orang ya urusannya memang dengan masalah keimanan juga, Pak. Kalau saya sering bilang orang-orang hidup di dunia ini semakin kuat keimanan kepada Allah, dia akan selamat. Tapi semakin lemah keimanannya kepada Allah, dia pasti celaka. Nah, orang-orang yang lemah iman ini kan dihinggapi penyakit-penyakit itu. Tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah, yang ada urusan dunia terus. Saya berlomba urusan dunia bukan urusan akhirat. Pasti akan seperti itu. Beda dengan orang yang semakin kuat keimanan kepada Allah. Digoda apapun juga orang-orang yang kuat iman malah enggak. Saya tidak mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha tahu, Allah bersama kita di mana saja kita berada. Allah tidak akan keliru. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus istiqomah dawam untuk mengisi tempat-tempat ibadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.